Sakti kita akan sambut penceramah kita Bapak Ustadz Nur Maulana yang biasa mengisi kajian ataupun acara di Trans TV yaitu Islam Itu Indah. Kita bisa menyaksikan langsung di hadapan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan juga kita bisa mengambil intisari untuk bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, sudah dekat. Kita sambut. Selamat datang kepada Bapak Ustadz Muhammad Nur Maulana yang alhamdulillah sudah bersedia hadir di hadapan kita untuk mengisi acara, untuk mengisi ceramah di acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam RW 016 Kelurahan Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan. Dan Bapak Ustadz yang naik delman, kita sambut. Kita sambut, selamat datang. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ustadz Muhammad Nur Maulana untuk bisa hadir di tengah-tengah kita untuk mengisi ceramah dan tauziah untuk warga Taman Puri Cendana RW 016 Kecamatan Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan. Baiklah, kita sambut pada Bapak Ustadz Muhammad Nur Maulana untuk bisa naik ke atas panggung. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kita tes lagi suaranya jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Allah ya Nabi, ya Rasul. Tangan diangkat. Salatullah. Perlihatkan kegembiraan kita akan Rasulullah. Ilahi, lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil kad wa tanfarij bil kurab wa tuqda bil awaj wa tunalu bi ragab usnul hawatim wa yustaskal gamam karimi wa ala ali wa sahbihi bi kulamatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilaka. Amma ba'd. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Pertama-tama pujilah Allah. Siapa yang dipuji? Subhanallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 3 kali. Alhamdulillah. Semuanya. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Siapa yang memuji Allah, maka pujian itu akan kembali kepadanya. Betul, betul, betul. Allah tidak butuh pujian, tapi kita yang butuh memuji. Jamaah, ini pelanggaran besar saya lakukan sebenarnya. Yang pertama, saya puasa tiap hari. Tadi batal karena disuruh batal. Ngargai jamuan, ada jamuan ya batalin, nah lanjut lagi puasanya. Puasa lagi. Kenapa? Karena saya puasa tiap hari karena istri saya sudah meninggal. Kasih banyak. Iya, sudah 7 tahun. Januari nanti pas 7 tahunnya almarhumah. Berarti saya 7 tahun puasa tiap hari tuh. Karena istri saya tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Karena laki-laki tidak boleh tidak punya istri. Kalau perempuan tidak ada masalah. Yang menikah itu laki-laki, perempuan dinikahi. Jadi yang harus menikah itu laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki tidak menikah, itu dilaknat Allah. Ada 2 laki-laki yang dilaknat Allah. Yang pertama laki-laki yang tidak mau menikah, tidak boleh, harus menikah. Yang kedua, laki-laki yang memukul wanita, itu dilaknat Allah. Tidak boleh perempuan dipukul. Siapa yang memukul wanita, dilaknat oleh Allah. Siapa yang memarahi istrinya, dilaknat malaikat. Jadi siapa laki-laki tidak menikah, itu dilaknat Allah. Karena ada itu tidak digunain. Cari sendiri. Ya, makanya juga saya sudah duda, harus nikah. Tapi kata Nabi, menikahlah. Kalau tidak sempat menikah, puasalah. Maka saya puasa karena pedang sama sarungnya hilang, pedangnya masih ada. Itu tidak boleh. Kalau tidak pakai sarung bisa menggores. Makanya dipuasakan. Jamaah,
Kita mulai ceramahnya ya. Ini saya, yang kedua pelanggaran saya lakukan, saya jarang ceramah duduk karena berdiri aja tidak kelihatan. KTP kali ini saya duduk. Kenapa? Panggungnya bagus. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Jadi pas-pas. Kalau saya berdiri di sini nggak enak. Mantatin Pak Lurah. Mana belum kelar jalanannya. Maulid tahun lalu udah dijanjiin. Kapan? Kapan? Ini panitia pinter dia. Saya dikasih naik andong. Dikasih naik andong supaya tahu. Sini Pak. Ada anggota dewan nggak? Sini dong. Pak, jalanannya jelek. Kalau ada penjual telur, hancur telurnya semua. Kalau ada orang bisul, pecah bisulnya. Kalau ada orang hamil, lahiran itu. Jadi kalau perlu ada musrembang, masukin. Udah disampaikan tadi saya. Apa itu? Kan aku nggak dengar. Apa itu? Tadi udah disampaikan di Desember, insya Allah kita akan laksanakan. Desember dikerjain. Janji ya Pak. Januari saya datang lagi sini. Acara Isra Mi'raj sekaligus munggahan Ramadan. Supaya saya juga mau resmiin jalanan. Kita kalau perlu jalanan kita tutup. Kita tabliknya di jalanan. Panjang umur, sehat selalu. Nanti itu jadi jariannya Pak Lurah tuh. Mohon izin dengerin. Kita kan ada 3 amal. Amal soleh itu semua yang bermanfaat. Amal ibadah sesuai syariat, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Itu sudah disyariatkan. Tapi ada satu amalan. 2 amalan ini akan berakhir pada saat kita meninggal. Tapi ada satu amal yang mengalir terus walaupun kita sudah meninggal. Yakni amal jariah. 1, 2, 3 jari yang mengalir. Ada 3. Ada ilmu, ada anak saleh. Satu lagi, sedekah jariah. Sedekah jariah itu ada 7. Wakaf, masjid, Quran, mata air, pengairan, pohon, dan jalanan. Jadi itu jariah. Berapa yang lewat, Bapak dapat pahalanya. Saya juga dapat kepercikan kebaikan. Pokoknya Januari saya undang lagi ya. Insya Allah, makasih banyak. Karena tanggal 18 Februari kita sudah puasa. Paling lambat sebelum puasa saya datang ke sini lagi acara. Mudah-mudahan ya Pak. Janganlah, kasihan. Saya terus terang sedih kalau lihat jalanan rusak. Sedih banget. Kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Saya kenapa duduk? Karena ada pohon ini, tidak kelihatan kalau saya berdiri. Mas, supaya kelihatan semua nih. Hebat banget panggungnya. Tepuk tangan dulu untuk panitia. Ini sumbangan dari mana nih? Siapa yang pelopori ada panggung sebesar ini? Hidup Pak RW! Pak RW luar biasa. Pak RW ini doain panjang umur, sehat selalu. Jangan pernah dikubur kalau belum mati. Saya suka kata-kata pintu gerbangnya itu. Selamat datang tamu Rasulullah. Tahu nggak ini? Ini maulid. Ini maulid. Ini apa? Maulid itu bukan syariat, tapi syiar. 1, 2, 3. Ini bukan ibadah ya. Bukan ibadah. Ini adalah dakwah. Syiar.
nyampein kalau syariat, kalau ibadah tidak sah. Udah lewat. Udah lewat waktunya. Betul tidak? Tapi karena bukan ibadah, jadi bebas. Harusnya tadi sini pagi-pagi banget aku ceramah ya. Tapi kan di rundownnya jam 9:30. Kalau begitu aku pergi dulu pengajian di tempat lain baru ke sini. Kejebak Kapride. Gak bisa lewat. Pas ke sini, ya Allah. Tapi kalau pagi-pagi banget, Pak Lurah belum datang. Pak Lurahnya ganteng ya. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Kita mulai ceramahnya ya. Masa panennya umatku kata Nabi 60-70. Berapa masa panennya? Itu mengisyaratkan kita jangan mati sebelum 60-70. Ada apa lagi nih? Oh, yang hadir. Ini kan pembungkus nasi nih. Salam untuk Pak Lurah Tridaya Sakti, Bapak Suwardi Wada S. Sarjana Ekonomi. Oh, aman lah. Bapak Ketua RW 016 TPC. Kan saya orang barat. TPC. Bapak Heri Yanto. Bapak Hari Yanto, tepuk tangan dulu. Kemarin tahun lalu bawa anak-anak, mana anaknya sekarang? Lagi main, pasti dia belanja itu. Bapak Ketua Panitia dan Rois RW 016 Ustadz Umar Said SPDI. Masya Allah, nggak gemuk-gemuk ya dari tahun. Oh lalu gitu, tahun ini masih begitu. Pak RW yang turun badannya. Ketua BPD Tridaya Sakti Bapak Suwanto. Wih, cincinnya Pak diketok satu kali benjol kita itu. Bapak Haji Mas Ruhan. Insya Allah, makasih banyak yang temani saya naik di Andong. Bapak Ustaz Bimsaga Ustadz Daman Huri. Wah, Kak pesantren Asidikia. Makasih banyak Pak Yai. Enggak. Beliau ini masuk surga. Yang masuk surga nanti yang berat timbangannya. Bapak Dewan Juri LASQ Tambun Selatan. Pak Kosim, Insya Allah. Airnya udah mau habis itu. Bapak Bimas Pol, Bapak Muhammad Nur. Nama kita sama Pak. Nama asli saya itu Muhammad Nur, M Nur. Maulana itu nama bapak saya. Jadi selama ini yang dipanggil bapak saya itu. Trans TV nanya, nama siapa yang dimasukkan di TV? Nama saya kan M Nur Maulana. Jadi nama bapak. Insya Allah. Tapi lebih gantengan dia deh. Tapi saya masuk TV. Jamaah, Maulid itu ada 5 manfaatnya. Catat. Saya mau bahas ketenangan mendatangkan rezeki. Mau nggak? Saya mau bahas itu supaya rezekinya. Jangan cari dunia ya. Cari rezeki. Kita tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, oleh agama kita untuk minta dunia. Nggak boleh. Karena dunia itu efeknya negatif. Tapi kalau rezeki larinya ke positif. Oke? Banyak orang merasa dirinya kaya, banyak dunianya, tapi belum tentu bahagia. Betul tidak? Nggak dekat sama anaknya,
Tapi yang kita butuhkan adalah rezeki. 1, 2, 3. Coba diulang. Masya Allah. Gaya juga tukang fotonya. Lebih bagus ini tepuk tangan dulu untuk panitianya. Saya salut loh ini. Ini memuliakan Nabi. Pakai jas. Tahu nggak kalau kita datang acara begini? Nabi lihat kita loh. Ini umatku lagi ngadain acara untukku. Ini kan acaranya Nabi nih. Ada 5 manfaat maulid. Mungkin saya pernah bahas ya tahun lalu. Belum pernah. Lah, ngapain aja aku waktu itu? Belum ya? Lupa ya? Tulis. Dengerin. Kan bisa ditulis di handphone. Ada di note atau WA group. Saya mau nanya dulu sebelum saya bahas manfaat maulid. Apakah Nabi bermaulid? Nabi bermaulid. Apakah Nabi bermaulid? Gini. Iya. Apakah Nabi bermaulid? Iya. Ayo. Di kanan turun. Apakah Nabi bermaulid? Iya. Ulangi. Apakah Nabi bermaulid? Iya. Nabi bermaulid. Nabi ditanya, "Ya Rasul, ya Rasulullah, ya, saya tidak kasih lancap kaki 3. Dia kan nggak masuk angin. Satu buat dia, satu buat anaknya. Alhamdulillah. Masalahnya panitia air semua. Emangnya saya ikan cupang? Tadi udah makan. Apakah Nabi bermaulid? Apakah Nabi bermaulid? Ulangi, apakah Nabi bermaulid? Nabi bermaulid. Maulidnya Nabi dengan cara berpuasa. Nabi ditanya, "Ya Rasul, kenapa puasa Senin?" Kata Nabi, "Saya puasa Senin karena hari Senin adalah hari lahirku." Jadi, Nabi bermaulid dengan cara puasa. 1, 2, 3. Jadi maulid itu boleh bagaimana cara? Bikin tablik akbar, bikin santunan, bikin ini, bikin. Ada apa lagi? Oh iya juga sih. Iya, Masya Allah. Sabar ya Bu. Memang kelakuan bapak-bapak begitu. Lanjut. Dengerin. Silakan bermaulid dengan caranya masing-masing. Karena bukan syariat. Beda kalau Idul Fitri disyariatkan. Puasa, zakat fitrah, takbiran, itu syariat-syariatnya. Dilaksanakan di waktu duha. Kalau Idul Adha kurban, ibadah haji. Disyariatkan jangan potong kukur sebelum kurbannya dipotong. Potong sapinya kurbannya 4 hari. Kalau tidak sempat tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Hari tasrik namanya. Jamaah, haram berpuasa pada hari Idul. Tapi kalau maulid, jamaah, itu bebas. Boleh sebelum, boleh sesudah. 1, 2, 3. Jadi tidak ada batasnya maulid. Acaranya pun bebas, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. 1, 2, 3. Nah, itu. Jamaah. Oh jamaah. Dengerin. Kalau anak TK maulidnya gimana? Muhammadku. Kalau anak SD, Abdullah nama ayahnya. Kalau anak SMP, pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Kalau anak SMA,
rindu kami padamu, rindu tiada terperi, berabad darimu ya Rasul. Kalau ibu-ibu, di langit ada matahari, cahayanya yang. Kalau bapak-bapak, Allah ya Nabi. Kalau majelis orang tua, sallallahu. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Ada 5 manfaat maulid. 1. Tanda syukur. 1, 2, 3. Syukur gak menjadi umat Nabi Muhammad? Kalau bersyukur maulid. Ini aplikasi tanda kesyukuran kita. Rela-rela bikin panggung, rela-rela tidak tidur, rela-rela bikin masakan, rela-rela bikin kepanitiaan, rela-rela mengorbankan waktu. Itu semua untuk Nabi. Tepuk tangan dulu. Ini jamaah. Kasih lewat itu bu, mau pipis kali dia. Orang ceramah dia pergi. Udah nyender di pohon juga. Jamaah, dengerin. Jadi manfaat maulid yang pertama, tanda syukur menjadi umat Nabi Muhammad, umat yang the best of the best. Betul betul betul. Umat Nabi Muhammad belakangan datang, duluan masuk surga. Umat Nabi Muhammad dikasih istimewa. Berupa apa? Umurnya berkualitas, pendek umurnya dan pendek orangnya. Pendek umurnya tapi berkualitas. Jika kalau sudah mencapai umur 10 tahun usia jujur, 20 tahun usia amanah, 30 tahun usia cerdas, 40 tahun usia tablik, 50 tahun usia kemudahan urusan, 60 tahun kemuliaan. Diberikan kemuliaan kalau sudah berusia 60. Kalau sudah umur 70, maka digugurkanlah dosa-dosanya bersama gigi-giginya. 80 tahun, jamaah, 80 tahun tercatatlah namanya dalam daftar penghuni sorga. Jadi jangan pandang remeh orang-orang yang 80 tahun, karena itu adalah orang-orang yang sudah didaftar sebagai penghuni sorga. Tidak gampang itu orang berumur 80. Ibu saya minta, nak, bisa nggak saya umur 80? Saya nggak bisa jawab, karena ibu saya tuh punya kanker di hati. Sian, meninggalnya umur 74, sisa 6 tahun lagi. Karena nenek saya umurnya 80, ayah saya 63, istri saya umurnya 41 meninggal. Saya kira-kira 120 lah. Suka-suka saya. Namanya juga rencana. Kalau bikin anggaran, tidak apa-apa banyak-banyak. Walaupun targetnya nanti keluarnya sedikit. Yang penting proposalnya segini biayanya. Dengerin jemaah, kita mulai ceramahnya ya. Umat Nabi Muhammad diberi umur yang luar biasa. 10 tahun jujur, 20 tahun amanah, 30 tahun cerdas, 40 tahun tablik, 50 tahun kemudahan urusan, 60 tahun kemuliaan, 70 tahun bergugurlah dosa-dosanya, 80 tercatat sebagai penghuni surga, 90 tahun tercatat di buku Yasin. Susah dapat orang 90. Kemarin saya ketemu orang 93 tahun. Udah nggak melihat, udah nggak denger. Ini doang. Siapa? Saya jamaah. Nggak dengar sudah. Saya bilang memang usia kita, kata Nabi 60-70. Kalaupun beruntung usia Lailatul Qadar. Usia Lailatul Qadar itu 83 tahun 4 bulan atau 1000 bulan. Amin. Target ya. Sehat semua ya. Sehat ya. Jangan begadang. Saya suka tepuk tangan untuk acara kita ini. Saya salut kalau acara maulid itu pagi-pagi. Ada acara malam-malam. Jam 11 baru ceramah. Memangnya saya kuntilanak?
Acara maulid tengah malam jam 12 jam 1. Pulang-pulang jam 2. Subuh-subuh nggak ada yang salat subuh, ketiduran semua. Pantesan Pak RW-nya hilang. Ternyata dari toilet dia. Dari pipis katanya. Saya kira Bapak dari jualan. Pak RW jangan kemana-mana Pak RW. Pokoknya kalau nggak ada Pak RW nggak sukses acara ini. Ya, pokoknya kalau ada pemilihan RW daftar lagi beliau. Apalagi Pak Lurah, pokoknya Pak Lurah 3 periode. Udah 3 kali. Kalau begitu perbaikilah jalanan supaya ada kenang-kenangan. Masa sudah 3 kali nggak bagus jalannya? Kan malu-malu. Maaf ya Pak. Itu kenang-kenangan Bapak sebelum berakhir masa jabatan. Gara-gara jalanan rusak, coba lihat tuh rambutnya sudah menguning. Gara-gara jalanan rusak itu. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Kita ini bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad. Spesial umat Nabi Muhammad, walaupun umurnya pendek tapi berkualitas karena diberikan hadiah bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu tahu nggak? Tahu nggak bulan Ramadan? Tahu nggak bulan Ramadan? Oh ini Ansor nih, NU. Kalau saya Ibnu, agak mudahan sedikit. Ikatan Pelajar. Jamaah, dengerin. Takut kesetrum. Dengerin. Kita dikasih bulan Ramadan. Kebayang nggak? Amalan manusia itu usus umatnya Nabi Muhammad itu berlipat ganda. Kalau dia beribadah bagikan ibadah seorang nabi, maka kata Nabi Musa, matikanlah aku supaya aku dibangkitkan jadi umatnya Nabi Muhammad. Tidak bisa. Umat Nabi Muhammad itu pilihan. Kita ini terpilih sebagai umat Nabi Muhammad. Saya tidak pernah berhenti bersyukur. Alhamdulillah saya jadi umat Nabi Muhammad. Kebayang nggak kalau kita dilahirkan di zamannya Nabi Musa? Kita jadi umatnya Nabi Musa. Atau bisa jadi kita yang jadi Firaun. Kebayang nggak roh kita dimasukin di perut ibu sehingga lahirlah kita sebagai manusia. Andai kata di alam arwah diambil roh itu dimasukkan di perut kucing, kita jadi kucing itu. Itu yang harus dipikir itu semua. Ya Allah, bersyukurnya aku dapat hidayah. Bersyukurnya aku dilantik jadi remaja masjid, dari pengurus masjid. Itu kan tidak gampang itu. Tidak gampang. Alhamdulillah. Tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Pendak terbang. Ngerepotin banget itu. Terbang mulu. Jangan salahkan, kena angin. Makanya jalanan harus bagus. Nggak nyambung ya. Rada-rada nggak nyambung gitu. Jamaah, aku nggak enak sama Pak Lurah. Pokoknya Januari saya mau kesini dah. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Khusus umat Nabi Muhammad diberikan bulan Ramadan. Semua amal ibadah kita di bulan Ramadan dikali 70. Siapa yang khatam Quran 1 kali di bulan Ramadan, bagaikan menghatamkan Quran 70 kali. Makanya orang rebutan untuk khataman Quran. Lomba-lomba khatam Quran di bulan Ramadan. Kenapa maksain ngaji di bulan Ramadan? Sarul Ramadan allazina unsila fil Quran hudal linnas. Karena memang Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan itu adalah bulan Quran. Kalau Rajab bulan istighfar. Kalau Sya'ban bulannya Nabi Muhammad. Iya, banyakin salawat di situ. Tapi kalau memang Ramadan itu dibanyakin baca Quran. Oke? Oke? Kalau perlu khatamin Quran buat ibu 1 kali, untuk bapak 1 kali. Gitu. Kalau saya alhamdulillah bersyukurnya. Tiap malam Jumat 2 tahun yang lalu, tiap malam Jumat khatam Quran buat orang tua. Ini alhamdulillah tiap hari khatamin Quran, tiap malam. Bulan Tarwiyah khatamin Quran.
buat ibuku, buat ayahku, buat istriku, semua. Sampai 30 orang meninggal. Saya tami Quran tiap malam. Karena saya undang anak santri atau Quran bareng-bareng. Itu kan teknik. Kumpulin 10 orang, 1 orang 3 juz. Setelah datang, Pak bisa. Ini belum mulai ceramahnya kok Pak. Belum, baru mampat. Oh lama buka sepatunya itu. Kita mulai ceramahnya ya. Ya Allah, marhaban Ramadan. Ya Allah, semoga saya berjumpa dengan Ramadan. Dapat ya Ramadan ya. Target ya. Bisa dapat Ramadan ya. Siapa yang tarik malam pertama Ramadan diampuni dosa, malam kedua Ramadan diampuni dosa orang tuanya, malam ketiga Ramadan diampuni dosa 2 tahun, 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang, 4 Ramadan diberikan pahala atam Quran, 5 Ramadan diberikan pahala seperti orang salat di Masjidil Haram, 6 Ramadan pahala tawaf, 7 Ramadan pada Nabi Musa, 8 Ramadan pada Nabi Ibrahim, 9 Ramadan pada Nabi Muhammad, dan 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat, 11 Ramadan ustul hatimah, 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama, 13 Ramadan terindah dan menakutkan, 14 Ramadan disaksikan para malaikat, 15 Ramadan didoakan malaikat aras, 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga, 17 Ramadan para nabi, 18 Ramadan digolongkan orang saleh, 19 Ramadan digolongkan mati syahid, dan 20 Ramadan masuk ke dalam surga Firdaus, 21 Ramadan dimaukan 1 Ramadan di surga, 22 Ramadan 1 istana, 23 Ramadan 1 kota, 24 Ramadan 24 doa kita dijabah, 25 Ramadan terindah sisa kubu, 26 Ramadan pahala seperti orang beribadah 40 tahun, 27 Ramadan dimudahkan berjalan di titik yang sirata mustaqim, 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat, malam 29 Ramadan pahala haji untuk mudah, 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di mana dia suka dan diberikan titel sebagai hamba Allah. Itu pahala taraweh, belum pahala puasa. Mau saya bacain juga? Itu aja ya. Jamaah, manfaat maulid yang pertama, tanda syukur. Udah mau jam 11. Memang gak ngerasa, saya yang ngerasain. Jamaah, manfaat maulid yang kedua adalah menguatkan hati. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, suri toladan. Hidup ini penuh ujian. Tidak ada manusia tidak diuji, betul tidak? Kalau ujiannya susah kan ujiannya di dunia ini? Susah kan? Susah banget, tapi ada caranya. Mau tidak susah? Kalau ada soal ulangan susah, kerjakanlah soal berikut ini sesuai contohnya. Mana contohnya? Rasulullah. Itulah makna contoh teladan. Tidak ada manusia tidak diuji. Orang kaya diuji dengan kekayaannya, orang miskin sudah jelas. Orang cantik diuji dengan kecantikannya, orang jelek sepasti. Orang tinggi diuji dengan ketinggiannya, orang pendek. Tapi tidak usah sakit hati yang pendek. Barang siapa orang pendek berjalan sama yang tinggi, insya Allah tidak kena petir. Tapi yang pendek kelelep kalau banjir. Itulah bagusnya kalau jalanan itu bagus. Kalau berlobang, pas hujan tergenang air di situ. Kita naik motor jatuh badak, kejebak itu. Ayolah, usahakan selesai sebelum musim hujan. Ayolah Pak Lurah. Tanggal berapa mulainya? Bulan 12 ya. Jadi ukur. Oh, ukurannya tahun ini kerjaan 3 tahun lagi. Keburu mati nenek itu. Apa sih? Wah, maaf Pak Lurah ya. Ini titipan panitia. Enggak. Saya sendiri. Dasar panitia. Tapi ternyata itu memang anggarnya banyak ya, bikin jalanan itu. Karena saya pernah saya bilang saya mau cor semuanya. Banyak anggarannya Ustaz. Kalau begitu nggak usah deh.
Minimal saya, tapi pada nggak mau. Aku bilang saya mau. Jangan Ustaz, itu bukan tugas Ustaz. Itu tugas Pak Lurah. Pak Lurah lagi. Karena ada anggarannya. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Dengan bermaulid kuat hati kita. Kenapa? Segala ujian itu ada cara solusinya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi istrinya 9? Bukan maksud apa-apa sebenarnya. Bukan karena Nabi mau, tapi memang petunjuk dari Allah. Kenapa 9 istri Nabi? Ada bahkan riwayat mengatakan 11, ada mengatakan 13. Itu maknanya wanita yang dari 13 itu ada 13 sifat wanita. Ada yang cerewet, ada yang manja, ada yang sabar, ada yang dermawan. Kalau istri Nabi semua itu 13 itu baik-baik semua. Ada istri Nabi yang pemberani, Jawariyah. Ada istri Nabi yang kalem, cantik, Zainab. Ada istri Nabi yang paling disayangi Nabi. Satu-satunya yang gadis, yang lainnya janda semua. Iya, istri Nabi itu janda semua. Janda semua kecuali Aisyah. Aisyah itu anak muda, anak gadis, artinya masih kecil dinikahi. Kenapa? Supaya akalnya bagus, supaya banyak hadis yang dihafal. Seandainya nggak ada Aisyah, kita tidak tahu bagaimana cara mandi junub. Untung ada Aisyah. Dengerin. Ada istri Nabi yang paling dermawan. 2/3 dari harta orang Mekah miliknya Khadijah. Dan itu habis semua. Hebatnya itu. Itu artinya Nabi tidak mengejar dunia. Seandainya Nabi mau mengejar dunia, ngapain? Uangnya banyak Nabi. Apalagi istri Nabi kan kaya. Khadijah kaya. Terus memiliki suami satu. Meninggal suaminya. Kaya juga suaminya itu. Meninggal. Kekayaan suaminya lari ke dia. Beliau menikah lagi yang kedua kalinya. Sama laki-laki kaya lagi. Meninggal lagi. Kaya berarti 3 kali lipat kekayaannya. Bapaknya Khadijah kaya. Khadijah kaya. Suami pertama kaya. Suami kedua kaya. Meninggal dua-duanya. Abu Jahal mau lamar Khadijah, enggak diterima. Justru Khadijah mau menikah sama Nabi. Makanya Abu Jahal itu marah banget. Nah, Nabi yang nikahi. Jamaah. Tapi Nabi tidak terpengaruh dengan harta. Karena kita jangan cari dunia ya. Jangan cari dunia ya. Cari apa? Rezeki. Makasih banyak ya Allah. Gak usah nangis. Kalau ada matahari, alhamdulillah anget. Nggak apa-apa Bu, Superman itu kekuatannya bagus karena matahari. Kan Ibu bukan Superman. Baiklah, karena waktu. Orang kaya penyakitnya leper, jantung, paru-paru, cuci darah. Orang miskin ujian sakitnya sedikit. Mencret, bisul. Penyakit panuan. Penyakit orang miskin itu. Orang kaya berobatnya di Singapura. Orang miskin berobatnya di mana? Puskesmas. Karena penyakitnya orang miskin puskesmas. Pusing keseleo masuk angin. Obatnya cuma satu di puskesmas itu. Antalgin. Sakit gigi antalgin, sakit perut antalgin. Semua antalgin. Tapi sembuh. Betul. Coba orang kaya mau duduk begini. Habis itu perlu sakit. Kita geser-geser di sini, guling-guling, nggak ada yang sakit. Karena kita adalah ya gini. Coba lihat panitia, tepuk tangan dulu. Kalau panitia yang sok kaya pasti tidak mau di sini lah. Dia maunya di gedung. Lebih bagus begini karena syiar. Syiar ini. Saya langsung kagum saya. Saya tuh berharap tadi naik delmannya agak jauh, cepat banget dekat.
Harusnya muter-muter dulu ya. Ini deket banget ya Allah. Sebenarnya tujuannya panitia supaya saya melihat jalanan rusak, itu doang itu. Setelah hati saya, untung nggak jauh, kalau tidak kayak rusak. Suara apa itu? Salah, itu suara saya, enak aja. Udah jelek-jelek suara saya. Anak kambing. Emaknya. Bapaknya. Itu anak kucing. Kalau bapaknya? Emaknya? Enggak mau. Kalau anjing, ada orang itu. Lagi lihat hantu. Anjingnya kejepit. Ya Allah. Tahu gitu, saya agak pagi-pagi ceramah di sini. Supaya rame, tapi itu aja satu sih. Maaf Pak. Terakhir masa jabatannya bulan berapa? Oktober tahun depan. Oh, emang harus selesai itu. Apalagi kan ekonomi kita kan begitu. Awal bulan ya sari laut kita makan. Pertengahan bulan sarimi. Kalau akhir bulan saridon. Kalau awal bulan tala'al badru karena gajian. Kalau pertengahan bulan salatullah salamullah masih aman uangnya. Kalau akhir bulan astaghfir. Kita mulai ceramahnya ya. Yang keempat. Oh, yang ketiga. Memang yang pertama apa? Oh, jadi orang bermaulid penting karena memperlihatkan tanda syukur kita kepada Nabi. Kata Nabi nanti dari kemudian, ya Rasulullah, saya umatmu. Kata Nabi, kapan kau syukuri atas jadi umatku? Coba. Sama anak-anak yang belum diakikah. Orang tua berkata, anakku. Kata anaknya, ngapain? Memangnya saya anakmu? Kau kan anakku. Kapan saya diakikah? Diakui sebagai anak. Akte lahirnya anak itu akikah. Jadi usahakan anak-anak diakikah. Salah satu hikmah akikah itu akte lahirnya anak. Tanda syukur kita karena memiliki anak. Ngapain ulang tahun sementara belum diakikah? Akikah yang penting. Jamaah, sampai pentingnya itu akikah. Boleh orang mengakikah dirinya sendiri kalau khawatir belum sempat diakikah sama orang tua. Boleh itu. Bahkan akikah itu memotong 2 ekor kambing buat laki-laki, perempuan 1 ekor untuk menghilangkan sifat kebinatangan. Jadi kalau ada anak-anak bandel kira-kira belum diakikah itu masih ada sifat binatangnya. Jadi kalau suami ibu bandel, akikah. Acara apa? Oh, bukan acara pernikahan. Oh, baiklah. Sudah mau dimulai. Tunggu sebentar ya. Udah 2 jam lagi lah. Enggak lah. Enggak mungkin lama ini ceramah. Udah habis semua makanannya saya itu. Aman Pak. Saya masih ada acara lagi. Habis ini jam 12, jam 1. Itulah kan saya sibuk banget. Karena di mulut saya tidak ada kata tidak. Selama saya masih bisa, iya. Karena kewajiban muslim atas muslim lainnya 5. Tapi kalau sudah didaulat jadi ustaz jadi 6. Kalau diberi meminta nasihat harus memberi nasihat.
menjawab salam, mendoakan orang bersin, menghadiri undangan, membesuk orang sakit, dan melayak jika ada yang berduka. Tapi kalau sudah jadi ustadz pelayan masyarakat, harus tambah satu. Kalau ustadz, kalau dimintaki ceramah harus datang. Itu nasihat. Nggak boleh bilang, siapa yang ustadz dipanggil ceramah dia nggak mau, itu akan ditarik nanti dari kemudian dengan ilmunya. Dikekang dengan ilmunya. Hati-hati kalau ada ustadz nggak mau ceramah. Aku nggak mau. Aku ada acara, pas kita lihat, dia minum di warung kopi. Katanya ada acara. Makanya saya nggak berani. Saya ceramah sejak tahun 88 sampai sekarang. Sudah 40 tahun. Jamaah. Kenapa? Karena ini kewajiban menurut saya. Oke? Selama saya bisa. Tahu satu di Bogor, satu di Depok, satu di Tambun. Jauh-jauh. Satu di Sukabumi. Baiklah kita mulai ceramahnya. Yang ketiga, sumber kebaikan. Tulis, manfaat maulid, sumber, sumber, manfaat maulid yang ketiga sumber kebaikan. Karena di dalam maulid ada santunan, ada sumbangan, ada sedekah, betul tidak? Ada tausiah, ada baca Quran, ada salawatan. Lengkap itu. Ada silaturahmi, amin. Lengkap. Kesempatan banget ya. Jatuh. Insya Allah. Luar biasa. Pulangnya naik andong lagi? Enggak. Saya nanti naik andong kalau jalannya udah bagus. Yang keempat. Apa itu? Tempatnya gimana? Bawa pulang nanti ya. Nanti titip sama Mbak Indri. Oh, jangan begitu dong. Seri yang tadi kan? Ini namanya tesre. Tesre itu banyak khasiatnya. Naikkan imun, amin. Menolak wabah, amin. Dan menghilangkan haus. Aja dia. Kalau ada acara maulid, makan itu kue. Kalau Anda puasa, batalin. Karena siapa yang makan makanan maulid, itu jamuan dari Rasulullah. Allah gerakkan hati orang untuk nyumbang untuk acara seperti ini. Ini makanan berkah semua. Amin. Makan. Bu, kalau masih ada sisa masukin di tas. Kalau ada sisanya. Kalau enggak ada, jamaah. Siapa yang makan makanan orang dermawan? Obat. Allah angkat penyakitnya jikalau ada orang makan makanan dermawan. Tadi saya sebenarnya puasa. Langsung saya batalin tadi. Saya lihat ke bawah ada prasmanan. Ustadz naik ke atas dong. Ada apa di atas? Saya kan curiga, ada apa di atas ini? Pas naik ke atas, ada prasmanan lagi di atas. Langsung batal lah. Gak enak aku. Orang udah siapin dua prasmanan. Pas makan, nyesel saya ambil sedikit. Ternyata enak. Cuma karena kalau tidak ingat jamaah di sini, saya nambah lagi tadi tuh. Tapi malu. Baiklah, yang keempat. Berkah 1, 2, 3. Coba diulang. Sekali lagi. Saking panasnya bajunya anak ibu tuh dibuka ya. Mana orangnya itu, Bu? Kebayang nggak? Saya kaget.
Ibu itu, nenek-nenek itu dia bawa baju doang. Cucunya nggak ada. Berkah itu isinya apa? Ampunan. Semua yang duduk ini diampuni dosa-dosanya. Karena barang siapa yang orang lagi berada di tempat pengajian, maka dia lagi diampuni dosanya. Karena dia tidak mungkin berada di tempat maksiat. Karena dia lagi ada di sini. Betul tidak? Maka sibukkanlah diri kita dengan kebaikan sehingga tidak ada waktu berbuat keburukan. Amin. Pokoknya kenapa kita salatnya 5 waktu tambah 2 waktu sunnah. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Subuhnya kejauhan ditambahin duha. Isanya ke subuh kejauhan maka ditambahin tahajud. Supaya tidak ada waktu yang kosong untuk ibadah. Amin. Baiklah, terakhir karena waktu. Baru kita mulai ceramahnya ya. Yang kelima, manfaat maulid adalah mengenal agama. Mau kenali agama? Datang maulid. Sekarang angkat tangannya semua. Angkat tangannya. Nih. Simpan ke tanah. Ini tempat ini langsung jadi majelis. Datang malaikat. Ya apa ya, panggung aja ya Allah. Repot kita masa turun semua pegang tanah. Ribet jadi orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaika Qur'an laraduka ila ma'ad. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan ini maulid terakhir kami. Berikanlah kami rezeki, umur yang panjang, agar kami bisa berdatang bermaulid di tahun yang akan datang. Sekarang angkat tangannya lagi. Simpan ke dada. Ya Allah, tarik nafas. Lepaskan dengan istighfar. Tarik lagi. Angkat tangan. Sejajar tangan saya. Mohon maaf kalau kita tawaf bismillah Allahu akbar baru cium. Sejajarkan dengan Hajarul Aswad baru disentuh dari jauh, diarahkan baru dicium. Seakan-akan kita mencium Hajarul Aswad. Kalau ini angkat tangan, seakan-akan bersentuhan tangan saya. Karena kalau saya tapak tangan semua sampai isya tidak kelar ini. Angkat tangan semua. Udah? Simpan. Maaf ya kalau ada salah kata perbuatan. Utamanya Pak Lurah. Insya Allah kalau bisa Pak. Januari udah kelar. Soalnya kita mau maulid Isra Mi'raj nanti di sini. Ya, bisa ya. Sekaligus syukuran. Di jalanan kita tutup jalanan itu. Tanda syukuran. Kita sujud syukur di situ. Kan sujud syukur. Karena alhamdulillah setelah sekian lama kita singgung. Sekarang angkat tangan. Maaf ya, simpang ke dada. Angkat tangan, kita berdoa. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad tanhalu bil qad wa tanfarju bil kuram wa tuqda bil awais wa tunalu bi ragaib wa husnul hawatim wa yatasqal ghamamu wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilak. Rabbana ya Allah taqabbal hajatina, Rabbana ya Allah taqabbal maqasidana, Rabbana ya Allah taqabbal niyatana, khususan hajati wa maqasid wa niyati fi hajam majlis jamaah hafla maulidi Rasulullah sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah. Ingat salawat dan salam. Dua itu, satu salawat, satu salam. Beda salawat, beda salam. Kalau salawat mendoakan Nabi keselamatan. Kata Allah, kau doakan keselamatan buat Nabi Muhammad. Kalau begitu saya kasih kau 10 keselamatan.
Kalau salam beda. Ya Nabi salam alaika, itu Nabi. Makanya tahiyat itu tahiyatu barakatuh salatu taibatul. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu, salam. Makanya kalau marhaban, kita harus berdiri. Karena itu salam. Kalau kita ke kuburan Nabi, ya Nabi salam alaika, salamu alaika ya Rasul. Itu kan betul tidak? Coba. Ya Allah, pertemukan kami dengan Nabi kami. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Salawatullah alaika. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangannya, angkat tangannya, angkat tangannya, angkat tangannya. Dadah. Baiklah, alhamdulillahirrabbilalamin. Sama-sama kita telah mendengarkan tauziah ataupun ceramah dari guru kita Bapak Ustadz Muhammad Nur Maulana. Apa yang disampaikan, 5 manfaat dari maulid, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah yang telah hadir pada acara hari ini. Dan kami selaku panitia mohon maaf apabila ada kekurangan dari pejamuan ataupun tempat, kami mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saya selaku Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya ingin menyampaikan banyak terima kasih, jazakumullah khairan katsira, jazakumullah ahsanal jazaa kepada seluruh warga Taman Puri Cendana, kepada seluruh jajaran kepanitiaan. Tentunya apa yang menjadi lillah, apa yang menjadi kontribusi moral-moralnya, tentunya semoga semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang melimpah, rizki yang barokah, dan tentunya sababiyah dengan kita untuk menyukseskan peringatan Maulid ini, keluarga kita, dzurriyyah kita, semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kami mewakili daripada jajaran kepanitiaan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga Taman Puri Cendana apabila ada kekurangan, kekhilafan, mungkin ada suatu hal yang barangkali kurang berkenan kepada seluruh warga yang tentunya sama-sama menyaksikan peringatan Maulid ini. Pastinya ada kekurangan dan pasti juga ada kelebihan, yang pasti kekurangan dari kami sebagai manusia yang lemah. Dan insya Allah apa yang kita lakukan ini semuanya nanti akan tercatat menjadi amal yang terbaik hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara peringatan Maulid tahun ini sangat meriah dan sukses, jamaah tidak bisa terbendung. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, kesehatan, dan rezeki yang melimpah sehingga tahun depan kita bisa melaksanakan maulid yang lebih meriah lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya saya Al-Fakir dari Ranting Tridaya mengucapkan banyak terima kasih, jazakumullah khairan katsira, jazakumullah ahsanal jazaa kepada
tim Satkorker ya, PAC Tambun Selatan, kemudian Satkorker Desa Tridasakti, Pak Haryanto, Kang Bagas, Kang Aziz, kemudian Pak Sriono, Pak Salim, dan Kang Agus sudah lillah siang hari ini berkhidmah. Kita pandang Mbah Hasyim sebagai panutan kita, dan terlebih kita dengan mengikuti jejak Mbah Hasyim, dan insya Allah kita sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW yang tentunya semoga lillah bapak-bapak semuanya, sahabat Banser, nanti semuanya akan dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih nanti anak cucu kita pun di dalam barisan orang-orang yang husnul khotimah bersama kita. Kebersamaan kita bukan dunia, tapi kebersamaan kita nanti kelak di akhirat. Insya Allah nanti kita akan bareng-bareng di sana. Itu yang kita tuju. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya sudah membantu guna untuk mensukseskan peringatan Maulid di Desa Tridasakti. Kang Bagas ya, sehat selalu. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.